Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dan dalam suasana sukacita kita akan menjalani hari-hari kita. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yesaya 54 ayat 10. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, mucat pihak kadolok jana humutur dohotor, tapi holong nirwak kunada mucat sian ho. Jana janji hadamet kunada morot sian ho. Ninna Tuhan nama kaholong yo. Dalam bahasa Indonesia, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika orang Israel sudah akan keluar dari pembuangan, mereka diberikan Tuhan sebuah janji bahwa kasih setia Tuhan tidak akan berubah. Meskipun mereka sudah masuk di dalam pembuangan, kemudian mereka merasa menderita, di mana Allah seolah-olah jauh dan tidak merasakan atau peduli terhadap penderitaan mereka. Namun sesungguhnya Allah itu tetap setia. Meskipun mereka di dalam beban yang berat, pergumulan yang sulit, Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan masih ada, Tuhan masih peduli, Tuhan hadir di dalam keberadaan mereka. Dan di dalam keadaan itu, mereka mau diteguhkan, dikuatkan, agar tetap fokus imannya kepada Tuhan, tidak menjadi meninggalkan Tuhan di dalam kesulitan yang dihadapi. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini Yesaya mengungkapkan kepada umat dan mengatakan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Ketika dikatakan gunung beranjak dan bukit bergoyang adalah sesuatu yang mustahil. Dan apabila itu pun terjadi, sesuatu yang jarang itu terjadi, namun kasih Tuhan akan tetap ada di dalam kehidupan umat kesayangannya. Saudara terkasih, banyak orang menganggap ketika penderitaan demi penderitaan dalam hidupnya silih berganti, ketika keadaan demi keadaan datang menghimpit kehidupannya, dia bertanya, di manakah Allah? Apakah Allah masih ingat kepada saya? Apakah Allah masih berpihak kepada saya? Firman Tuhan kali ini mau mengingatkan, meskipun bukit-bukit bergoyang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Artinya, keadaan apapun Tuhan pasti ada dan hadir bagi kita. Keadaan yang bagaimanapun Tuhan hadir bagi kehidupan kita untuk menolong, menyelamatkan dan membebaskan. Oleh karena itu, kalau dikatakan kasih setia Allah, artinya di dalam segala keadaan, segala situasi, Allah tetap mengasihi kita. Kasih Allah itu bukan ditentukan oleh seberapa baik kita, ataupun kasih Allah itu tidak ditentukan oleh hal-hal yang ada dalam diri kita, namun semata-mata adalah oleh karena kebaikan Allah. Kebaikan Allah itulah yang menjadi inspirasi dan sumber kasih Allah tersebut. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau menghantar kita kepada sebuah proses dan konsep beriman bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak meninggalkan engkau dalam penderitaan. Tuhan tidak tutup mata di dalam kesedihan dan beban berat yang engkau hadapi. Tuhan ada dan hadir untuk memberikan kasih dan setianya bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, konsep berpikir kita, konsep beriman kita bukan lagi mengatakan bahwa Allah itu hanya hadir dalam sukacita, Allah itu berpihak kepada orang yang baik. Namun Allah hadir di dalam setiap momen hidup kita
baik pun itu duka atau suka. Tuhan itu hadir di setiap langkah-langkah kehidupan yang kita hadapi. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, biarlah firman ini menguatkan kita, mengarahkan hidup kita untuk tetap beriman kepada Kristus. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami bahwa Tuhan tetap mengasihi kami di dalam kesetiaan dalam keadaan yang kami hadapi. Bila firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh, Engkaulah yang datang melawat, menyembuhkan dan memberikan yang terbaik bagi setiap umat Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.